Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan keputusan yang harus kau ambil dalam waktu dekat. Keputusan yang harus kau ambil dalam waktu dekat. Ingat konteksnya, aku nggak selalu membacakan cinta ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ini memang ingin berguna untuk hidupmu, silahkan untuk diikuti. Ya mungkin ini bisa cocok. Karena pembacaan general tidak berlaku untuk semua dan nggak bisa kamu tuntut yang bagus-bagus saja. Oke, keputusan apa yang memang harus kau ambil untuk dirimu sendiri? Ini udah benar ya. Signifikatornya adalah diri sendiri atau center self. Oke, teman-teman? Keputusan yang harus kau ambil untuk dirimu sendiri. Aku langsung buka 9 aja ya. Oke. Yang aku bisa lihat dari kartu ini adalah mungkin keinginan kamu adalah lepas dari hal buruk dalam arti terutama dalam cinta. Aku sih ngelihatnya di sini tuh memang masih kayak dalam arti kamu tuh ingin mendapatkan yang kau suka, termasuk cinta, termasuk apapun. Tapi kenceng banget di sini tuh cinta. Center self, kamu tuh kayak merasa apa ya? Punya jiwa itu yang mungkin bebas. Ya, kamu tuh suka eksplorasi hal-hal baru. Tapi ujung-ujungnya, ya mungkin karena kamu kebanyakan kerja atau kamu terlalu fokus sampai kamu itu kayak ada hambatan untuk mengenal orang baru. Betul nggak sih? Mengenal orang baru tuh lagi kayak stuck gitu loh. Atau mungkin kamu merasa orang nggak ada yang lihat kamu, nggak ada yang tertarik sama kamu. Di sini aku melihatnya ada sebuah trauma, ya. Awalnya itu terjadi karena ada trauma batin, trauma masa kecil yang datang di kepala. Kamu punya trauma masa kecil. Mungkin kamu dulu sering banget di-reject. Entah dalam pertemanan. Ih, kamu jangan main sama aku deh. Aku ini. Maaf ya teman-teman, dulu tuh aku kayak gitu. Aku mau minta maaf deh sama seseorang yang mungkin aku nggak tahu ya, aku lupa namanya siapa. Waktu temanku TK tuh kayaknya aku tuh suka ngomong, kamu jangan main sama aku deh gitu. Nggak mau gitu. Kalian pernah nggak sih TK kayak gitu? Aku kalau mikir kok jahat ya, aku minta maaf siapapun siapapun kamu. Aku lupa guys namanya karena udah TK. Ya Allah, aku masih jadi pembuli sih, enggak lah ya. Nah makanya kenapa ketarot supaya mungkin lebih benar kali ya teman-teman. Aku kalau ngeliat aku kayak cruel banget gitu. Oke, back to the topic. Ya mungkin aku dari sekian persen yang menciptakan itu, tapi bukan ke kamu mungkin ya, mungkin nggak ada yang kenal aku pas TK di sini. Rip, itu ada sesuatu yang kayak sakit, sesuatu yang mati gitu loh, sesuatu yang kayak susah untuk sembuh. Traumatiknya apa itu? Ya. Nah, di sini saya merasakan kamu itu sebetulnya memiliki kayak potensi besar. Kalau misalnya kamu itu tanpa kau sadari kau itu adalah orang yang punya manifest atau spiritual yang mungkin tinggi, teman-teman. Dan itu tuh kamu biasanya memanifest untuk sesuatu yang kau suka. Ya kan, jadi kamu tuh jadinya kayak gini loh. Mungkin kamu tidak menunjukkan agresivitas ke orang atau ke sesuatu, tetapi tuh kamu tuh kayak loner jadinya, jadi kayak sendiri gitu. Karena kamu berpikir di sini adalah ketika aku mencoba untuk berlari selalu ngestak, ya nggak sih? Selalu ngestak. Apa yang aku suka pasti ujung-ujungnya ngestak. Ini dikarenakan yang harus dibereskan adalah apa? Ini loh. Traumatik itu, mungkin kamu tuh banyak ditolak atau kamu merasa kayak orang itu nggak mau kamu ada, kayak orang tuh bodoh amat, kayak kamu tuh nggak penting. Kalau misalnya kamu diundang tuh kamu tuh uninvited sebetulnya, tapi kamu datang dan kamu merasa asing. Itu yang aku rasain PR-nya. Jadi kenapa? Kamu tuh membutuhkan seseorang yang bener-bener kayak bisa stay sama kamu.
Jadi kalau misalnya kamu diputusin sama seseorang, itu rasanya kayak harga diri kamu atau setengah jiwa kamu tuh hilang sama orang itu. Makin lagi nambah energi kelamnya. Karena di sini kartunya tuh sudah dead dari kepala kamu sendiri. Itu udah apa ya, sudah stagnansi teman-teman. Ibaratnya kayak udah deh pakem deh, gue yakin kalau gue ngejalanin ini pasti gagal sama gue, nggak ada yang bisa berhasil sama gue. Kesannya kayak kamu tuh kayak dapat kutukan atau apa, tapi sebetulnya enggak. Itu adalah pikiran dari kamu sendiri. Tahu nggak, pikiran-pikiran yang seperti ini, pikiran-pikiran yang seperti ini itu akan membuat kita merasa apa ya, ter udah tereliminasi, terlimitasi. Itu, teman-teman. Ini aku akan buka dulu ya. Nih, ini gimana sih? Oke. Teman-teman, yang saya lihat memang kamu itu kontras energinya. Kamu tuh merasa kayak lawan jenis mungkin gak ada yang mau sama kamu, ya. Karena kita ngeliat ya di sini ada kartu death dan kita pasangkan sama opposite sex ya. Lebih kepada kamu itu mungkin kayak kamu rasa kamu tuh udah gak ada yang suka. Atau kamu benar-benar kayak ada sakit hati, ada experience ketika berpasangan, dan itu tuh dulu banget orang itu tuh kayak ngambil semua kebahagiaan kamu gitu. Sehingga kalau kita bicara sesuatu yang baru atau mengenai ide perjalanan baru, kamu tuh kayak kurang fun, susah untuk beradaptasi. Kamu tuh senang gitu loh, mungkin apa namanya, pengen mencoba untuk beradaptasi, pengen mencoba untuk lebih kayak oke, aku menerima orang yang baru gitu. Itu akan sangat sulit karena di sini energi Mars itu kan sebagainya kan kayak orang yang suka menerima tantangan, terus jiwanya tua, udah itu dia punya sesuatu yang berwibawa, itu keblok. Ini ada kartu bloknya ya. Itu yang aku bisa lihat dari kamu. Oke. Kamu itu banyak ya yang di sini kayak kenal-kenal orang itu lebih senangnya dari sosial media atau sesuatu yang gak jelas karena bisa lebih mengimajinasikan. Kamu merasa kayak terkoneksi dengan seseorang, ya. Itu mau yang di lokal maupun di luar negeri. Kayak sesuatu yang berjalan tuh di dunia maya gitu. Bener gak sih? Suka kayak kenalan di dunia maya. Atau kamu sekarang lagi terkoneksi dengan orang, chatting-chattingan dia di mana dan kamu nggak tahu mukanya kayak gimana. Yang kau rasakan hanya dari energi spiritual saja, atau kamu merasakan ini, merasakan itu. Karena memang kamu menutup diri. Kamu center self-nya tinggi loh. Gara-gara itu. Kamu jadi kayak kurang terbuka dan kamu kayak punya fetish sendiri. Yang apa ya, kalau misalnya kamu kenalan dengan orang misal di sosial media, itu kamu kayak punya bayangan langsung terkreat gitu loh, dia gimana terus lihat dari fotonya, terus seakan-akan kayak dia deket kamu gitu. Ini bahaya loh ya teman-teman. Alhamdulillah ya, kalau aku berpikir ya, kenalan di sosial media itu aku sama sekali nggak pernah percaya kecuali pernah ketemu orangnya langsung. Nah, di sini kamu tuh ada rasa ingin untuk mungkin berlari ketemu ya. Tetapi yang ingin kau temui ternyata ini orangnya itu yang rata-rata kenal sama kamu rata-rata low vibration semua. Energinya itu tidak setinggi kamu sebetulnya ya. Oke. Aku nggak bisa baca ininya ya teman-teman. Tetapi
Di sini ada kayak blokade. Kamu itu ke apa ya? Maksudnya gini. Kamu tuh mungkin kayak lebih tertutup kepada orang yang hmm, memiliki minat atau sesuatu yang sama sama kamu. Kamu tuh lebih kayak nggak mau curhat ke sono gitu loh. Paham gak sih? Karena aku lihat kamu tuh mungkin kenal sama orang yang banyak lower vibrationnya. Ketika kamu tahu ada orang yang mungkin eh misalnya nih, kamu sama-sama di komunitas yang belajar tarot gitu. Kamu nggak mau nanya ke orang yang di situ gitu loh. Dalam circle itu kamu tuh kayak jarang untuk mau curhat atau gimana, mungkin ke satu dua orang, dan itu mungkin kamu pilihnya itu eh, yang mungkin tidak bisa memberikan nasihat kamu dengan bagus karena mungkin energinya juga lower vibration. Jadi yang ada kamu tuh kayak makin nggak maju. Tuh, Merkurinya aja ngestak ya di sini. Padahal Merkuri itu adalah sesuatu yang bisa menutrisi otak ya. Belajar hal baru itu kan menutrisi otak ya, sama aja kita dapat pengetahuan, kita tahu gitu. Kayak saya kemarin deh, greenflation atau greedflation. Tahu nggak bedanya? Ternyata sama-sama aja. Sama-sama aja, cuman istilahnya itu lebih kepada sesuatu yang tinggi untuk menguntungkan diri sendiri, untuk menguntungkan pemerintahan tertentu. Satunya itu dikarenakan ya memang ada apa ya, peningkatan dari bahan dasar gitu loh, yang kayak gitu-gitu lah. Sebetulnya sama aja tujuannya ya untuk itu, cuman substansi pokoknya beda gitu. Jadi kayak gitu loh, maksudnya kamu tuh kayak beku gitu. Kamu ketemu sama orang yang banyak lower vibrationnya sehingga kamu tuh tidak berkembang di sini, teman-teman. Anggaplah sekali ini aku guru BP kamu gitu. Aku kasihan lihat kamu yang sekarang ini kayak temennya juga tidak mensupport ya. Terus kamu kenalnya juga masalah cinta ya, mungkin dengan orang-orang yang gak jelas gitu. Kalau aku alhamdulillah pribadi ya teman-teman, kalau misalnya ada seseorang yang kontak gitu ya, pasti aku tuh harus kenal dulu orangnya. Dan gak sembarangan mau ketemu gitu ya. Dan aku udah tahu dia tuh kayak apa. Baru kita oke gitu loh. Itu kalau untuk pacaran. Tapi kalau untuk temenan sih, aku sih bebas, gak pilih-pilih. Tapi kalau pacar atau nanti yang aku prioritaskan jadi teman hidup, itu aku gak pernah yang misalnya dari dating gitu ya. Kalau misalnya dia kayak nggak jelas, nggak mau ditemuin, atau kalau video call itu dia nggak pernah ngeliatin mukanya, wes tak blok. Orangnya berarti nggak real. Gitu loh teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, aku tuh sudah tidak ada lagi namanya aplikasi-aplikasi kencan itu, karena I don't believe it. Sekalinya gue kenal, ya jadi menikah. Tapi nggak happy ending karena sifatnya masih berselancar. Ya teman-teman, jadi ada good and negatifnya. Kalau buat temenan sih oke, tapi kalau untuk yang terlalu jauh kita tidak, we never know. Karena kita nggak bisa expect seseorang yang suka main sosmed. Maaf nih, batuk berarti memang kenceng banget nih energi sosmednya ya, karena di sini get to know this person through social media platform. Ini tuh karena kamu tuh kayak udah kayak nutup diri gitu loh, terus kamu lebih senang itu berbicara dengan someone stranger ya. Kayak gini-gini please teman-teman tolong dihilangkan, karena saya ngelihatnya ke depannya ini tuh kamu tuh makin kayak ngestak, tidak ternutrisi apa namanya, kepintaran kamu, positiveness kamu tuh ketutup semua. Jadi yang kamu harus tahu tentang diri kamu adalah, coba deh yang aku bilang seperti ini, traumatiknya dilepaskan dulu ya. Kita akan lihat dengan apa. Kita bicara mengenai temanya ya. Ini traumatik, cinta, kemudian lingkungan. Traumatiknya. Coba. Kartu The Sun di sini tuh menyimpulkan apa? Menyimpulkan
energi kita harus terbuka dulu. Untuk memasukkan energi positif atas trauma, itu pasti membutuhkan waktu yang tidak lama. Tapi kalau mau lebih cepat, teman-teman, tanamkan positive thinking. Ketika bangun tidur kayak aku ya, senyum. Itu adalah salah satu sifat kita mendukung positiveness di tubuh kita. Kedua, jalan. Lari pagi, jalan pagi. Atau minum sesuatu yang mungkin bisa menyemangati kamu. Misalnya kamu suka kopi. Atau apa, kamu cemilan. Positiveness itu, makanan juga masuk positiveness. Dengan begitu, kita tuh kayak lebih bisa meredam traumatik kita. Kita harus mencoba sekali-kali masuk ke lingkungan yang kita ibaratnya tuh ya, kayak randomness gitu loh. Mungkin kamu masuk ke komunitas yang random, tiba-tiba pasti ada yang mau berteman sama kamu. Aku yakin 10.000 dan 100.000% ada. Karena kamu tidak mau mencoba saja. Kamu lebih seneng ngobrol sama someone stranger. Di sini ya, energi Marsnya tuh tertutup. Kamu terblokade karena pikiranmu sendiri. Yang menyebabkan juga kalau kamu di sini too late to married, itu penyebabnya. Karena energi Mars kamu di sini, energi semangatnya nggak ada, terblokade. Ya, sesuatu yang sudah kau pikirkan mati. Dalam cinta, terlalu banyak mikir, terlalu banyak takut, ya, terlalu banyak negative thinking. I don't know. Tapi sebenarnya mengenal seseorang yang tidak stranger itu lebih enak kok. Kamu udah kenal, kamu ngobrol. Kalau kamu punya sosial media, coba ketemuan in real life. Saran aku, jangan sembunyi terus. Ya. Kemudian di sini untuk kehidupan kamu. Di sini ada kartu The Devil. Teman-teman, ini adalah bentuk kemelekatan. Ya, kalau kamu misalnya curhat dengan seseorang yang udah low vibrasi, kamu pasti akan merasakan juga, iya dia merasakan sedihku dan lain-lain. Padahal kamu tuh butuh orang yang bisa menentang semua itu. Nih, sifat kemelekatan kamu dengan seseorang, mau pacar kayak lawan jenis kayak atau apapun, please dihilangkan. Jangan takut untuk berpindah-pindah gitu loh. Misalnya punya teman banyak, dimanfaatkan. Jangan cuma curhat ke itu aja. Kalau dia selalu memberikan yang sesuatu yang kamu nggak tahu ya, karena kita curhat ke orang tanpa apa ya, misalnya kayak temen gitu. Beda ya kalau kamu curhat ke tarot reader, karena dilihat dari kartu gitu ya. Jelek baik pasti akan dibilangin. Tapi kalau misalnya kamu curhat ke teman, kadang-kadang teman itu kan tidak bisa melihat kamu sebagai orang lain gitu loh. Pokoknya dia ada ada koneksi lah sama aku. Jadi kalau aku ngomong apapun dia pasti dengerin itu. Sama aja sebetulnya kayak kamu kalau curhat ke aku. Tapi kalau aku kan base dari ini. Kalau kartunya jelek, aku bilang jelek dong. Masa kamu udah bayar terus yang jelek-jelek tak tutupin di sini? Kan nggak mungkin. Beda kalau kamu sama teman, kamu mungkin cuma kasih air putih. Wah, ini curhatnya kurang ini cuma air putih nih. Kasihlah yang mahal, ya kan? Es buah, atau kasih dia di tempat fancy sambil makan. Itu kan lebih enak. Harus ada waktu dan menghargai. Nah, karena kalau kita curhat sama teman, itu dia udah tahu kita. Jadi segala sesuatu itu tidak akan netral. Bahkan mungkin ada kecenderungan untuk bisa kayak ngejatuhin kamu dikala kamu lagi seneng. Ih jelek ah, karena nggak dikontrol mulutnya gitu loh. Entah itu dari iri atau dari apa. Tapi kamu di sini jelas teman-teman. Teman kamu tuh low vibe semua. Kamu kenalan juga sama orang. Bagaimana kamu bisa berlari kencang kalau semuanya ini low vibration? Coba deh, koreksi deh dari 3 hal ini. Dari cinta, dari traumatik kamu, dan dari lingkungan kamu. Ya, itu aja pesan aku. Oke, terakhir kata kita punya justice. Justice itu adalah berikanlah keadilan untuk dirimu sendiri, teman-teman. Kalau kamu di sini merasa kayak terzolimi terus, ayo tegakkan keadilan untuk diri kamu sendiri. Dengan cara apa? Semuanya ini dirubah. Dari mulai traumatik, cinta, dan juga lingkungan. Oke? Sorry ya, ada suara burungku, burung abadi tuh.
anakku. Terima kasih yang sudah terdinganku untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk kalian. Bye bye.